طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا من رب العالمين. Tanggal 14 kan? Nah, coba diabsenkan dulu ya, biar tahu Ustaz nama-namanya kan. Baik, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita selesai di halaman 14. Ya kan? Halaman 14 di Athar Sulukiyah. Ad-darsul awal Atharu Sulukiyah. Betul kan? Betul atau enggak? Athar Sulukiyah. Sampai di Athar Sulukiyah. Taib, apa itu Athar Sulukiyah? Athar Sulukiyah itu adalah bagaimana caranya kita ya mengambil sikap terhadap dua surat Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Itu dia. Yang pertama, a'tasimu billahi wa altaji'u ilaihi wahdahu lil wiqayati min jami'i syururi. Yang pertama, ya, aku berlindung kepada Allah, ya, aku minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa altaji'u ilaihi, dan aku berlindung kepadanya wahdahu, semata. Ya. Jadi kita kalau meminta perlindungan kepada Allah, ya, jangan ada minta perlindungan kepada orang lain, ya. Lil wiqayati min jami'i syurur, ya, untuk menjaga dari semua kejahatan atau kejelekan. Ya, pada pertemuan yang lalu sudah Ustaz katakan kepada antunna bahwasanya ya ada doa yang kita minta perlindungan dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita minta perlindungan dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Itu dia. Apakah kalian menerapkan doa ini? Tidak. Jadi harusnya ya diterapkanlah doa a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Karena kita berlindung dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik dia hewan ataupun manusia ataupun jin, ya, yang akan menyakiti kita. Makanya ketika pagi dan sore kita harus membaca dua surat ini, paling tidak dua surat ini, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang kedua, aqra'u suratai al-falaq wan nas kulla sabahin wa masa'in thalatha marratin. Yang kedua, ya, yang harus kita ya amalkan adalah aku membaca dua surat Al-Falaq sama surat An-Nas, ya. Aku membaca dua surat Al-Falaq sama An-Nas setiap pagi dan sore 3 kali. Jadi pagi sore kita harus membaca dua surat ini. Misalkan habis sholat subuh, ya, dan habis sholat maghrib atau habis sholat asar. Jadi dua kali paling tidak, gitu ya.
paling tidak. Taib. Kemudian yang ketiga, a'lamu anna kulla ighra'in bisyarri wal ma'siyah fahuwa min waswasatis syaitani fa akunu ala hazarin min zalik. Aku tahu bahwa setiap bisikan, ya, bahwa setiap hembusan kejahatan, ya, ighra, hembusan kejahatan, wal maksiyah, dan maksiat. Misalkan ada bisikan-bisikan untuk melakukan kejahatan gitu, ya, atau ada hasutan-hasutan buruk, ada misalkan kamu lakukan ini aja, kamu lakukan ini saja gitu, maka itu adalah hasutan kejahatan, ya. Udahlah, gak usah masuk sekolah, sama aja gitu. Itu kalau ada dia yang menghasut kita tapi nggak nampak dia, itu dari setan gitu dia, ya, itu dari setan. Fahuwa min waswasi syaitan, itu dari gangguan setan, kata muallif di sini. Fa akunu ala hazarin min dzalik, maka aku harus berhati-hati dari hal tersebut. Kemudian yang keempat, antabihu ila khataris syayatinil insi fala aqa'u fi habailihim. Aku harus lebih berhati-hati terhadap bahaya setan dari kalangan manusia. Fala aqa'u fi habailihim, maka aku tidak terjatuh di gangguan-gangguan mereka, ya. Fi habailihim. Nah, itu adalah asar sulukiyah. Jadi, ya, akhwat sekalian, kita pertama harus menghafal surat ini, ya. Kemudian kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dua surat ini, ya. Minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua surat ini dari semua keburukan. Dan kita membacanya dua surat ini pagi dan sore, ya, pagi sore. Pagi 3 kali kita baca, sore 3 kali juga kita harus baca. Dari qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul huwallahu ahad. Baik, kemudian at-taqwim, ya. Kemudian at-taqwim. Apa sih sebenarnya at-taqwim? At-taqwim ini adalah penilaian, ya, evaluasi. Baik. Yang pertama, fi ma yali ibaratun khati'atun bayyin as-shawab fiha. Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang salah. Coba benarkan, ya. Coba benarkan, ya, akhwat. Yang pertama, tusyra'u qira'atu suratay al-falaq wan nas salasa marratin dubura kulli salatin. Disyariatkan membaca dua surat Qul a'udzu birabbin nas sama Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali setelah selesai sholat 5 waktu. Apakah ini betul? Yang betul apa? Yang betul pagi sama sore. Berapa kali? 3 kali, ya. 3 kali. Adapun kalau dibacanya 3 kali setelah, ya, selesai sholat 5 waktu, maka ini tidak benar. Yang kita baca selesai sholat 5 waktu, ya,
Cuman satu kali. Baik, kemudian yang kedua, tushra'u qira'atu suratai al-falaq wan nas ba'dan naum. Ya, disyariatkan membaca 2 surat An-Nas sama surat Al-Falaq setelah bangun dari tidur. Betul atau salah? Disyariatkan membaca 2 surat An-Nas sama Al-Falaq setelah tidur. Betul atau salah? Yang betul sebelum tidur. Iya. Jadi sebelum tidur kita membaca 2 surat ini agar terhindar dari sihir-sihir, ya. Maka kalian kalau misalkan mau tidur, angkat tangan, baca doa. Qul a'udzu birabbin nas sama qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian hembuskan. Ya, hembuskan. Kemudian usap ke seluruh tubuh. Disitulah kita terhindar dari gangguan-gangguan jin. Biasanya kalau dia perempuan, ya, itu sering kali dia ditimpa oleh jin. Sering kali ditimpa oleh jin. Kadang dinampakkan lagi. Allahu alam, ya. Apakah tapi dia bukan berupa wujud asli dari jin tersebut, ya. Bisa jadi dia hanya seperti jelly seperti itu. Karena ada yang mengalami hal seperti itu, ya. Ada yang mengalami hal seperti itu, dia ditimpa oleh jin, ya. Perempuan ditimpa oleh jin. Kemudian ketika dia membuka matanya, dia melihat seperti sosok makhluk yang berupa jelly, gitu dia. Artinya nggak nampak dia wajahnya itu nggak dinampakkan, tapi berupa itu saja. Nah, itu adalah merupakan gangguan dari jin. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur dengan melakukan hal tersebut. Ya, jadi kita terhindar dari gangguan-gangguan jin. Dan juga sering, ya, kalau perempuan tuh sering kemasukan jin. Kenapa? Karena terkadang, ya, karena kesibukan wanita, gitu kan, karena kesibukan perempuan, sehingga mungkin dia lupa untuk membaca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu dia. Harusnya dia membaca, ya, pagi dan sore seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, istakhrij minas surataini al-lafdha al-muradifa lil kalimatit taliyah. Coba kita keluarkan dari 2 surat itu, ya, lafaz yang semakna, ya, sinonim kata-kata berikut ini. Yang pertama adalah dakhala. Dakhala al-lail, al-jin, al-ma'bud. Sinonim dari kata dakhala apa? Di dalam 2 surat ini, apa sinonimnya? Apa sinonimnya? Dakhala al-lail. Dakhala min syarri ghasikin idza waqaba. Jadi waqaba itu artinya adalah dakhala. Waqaba itu artinya adalah dakhala, ya. Al-lail ghasikin, iya, min syarri ghasikin idza. Jadi ghasikin itu, ya, al-lail. Al-lail sinonimnya adalah ghasiqin. Al-jin. Al-jin apa? Asy-syai. Al-jin itu apa? Asy-syai.
Asyaitan. Dia. Kemudian ma'bud. Ma'bud apa ma'bud? Ma'bud itu sinonimnya adalah ilahun. Ya, sinonimnya adalah ilahun. Kemudian yang ketiga, uzkur sifata qiraatil muslim ala nafsihi 'inda naum, ya. Uzkur sifata qiraatil muslim ala nafsihi 'inda naum. Yang ketiga, coba sebutkan ya tata cara pembacaan, ya. Bacaan apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim ya terhadap dirinya ketika mau tidur. Apa kira-kira? Apa saja? Coba sebutkan bacaan apa saja yang kita lakukan ketika kita mau tidur. Yang pertama, ya baca doa. Baca doa apa? Qul a'udzu birabbin nas sama qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, bacaan apa lagi? Ayat kursi. Yang ketiga, apa doa mau tidur? Bismika Allahumma. Bismika Allahumma ahya wa amut atau amutu ahya? Ahya wa amutu atau amutu wa ahya? Mana yang betul? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kalau bangun tidurnya? Alhamdulillahillazi ahyana. Iya. Karena kan kalau mau tidur mati dulu baru bangun kan gitu. Kalau sudah bangun berarti bangun dulu baru mati. Iya kan? Ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama. Nah. Apalagi bacanya? Apalagi bacaannya? Baca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya. 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Apa itu surat Al-Baqarah terakhir? Lillahi ma fis samawati. Baik, itu dia. Kemudian yang terakhir ya kita bahas adif lima'lumatika. Tambahan pengetahuan kamu katanya. Apa tambahan pengetahuan kita? As-sihru. Ternyata pengetahuan tambahan kita adalah tentang sihir. Hukmuhu wa khataruhu wa anwa'uhu. Apa yang kita akan bahas di sihir ini? Yang pertama adalah hukumnya. Ya, hukumnya. Kemudian apa lagi? Bahaya sihir. Kemudian apa lagi? Macam-macam sihir. Baik. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menunjukkan tentang sihir. Di surat Al-Baqarah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Coba buka surat Al-Baqarah. Cari wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman di ayat ke berapa tuh? 70 kalau enggak salah. Surat Al-Baqarah ayat ke 70.
nggak bawa Al-Quran. Maunya nanti lain kali bawa Al-Quran nih kan. Oh, ayat ke salah Ustaz ya, ayat ke 102 ya. Ayat ke 102. Di situ ayat tentang sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Di situ ada kata as-sihr. Yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Itu ayat tentang sihir ya. Jadi tambahkan di catatan kalian ayat tentang sihir Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Baik. Apa sih yang kita akan bahas pada sihir ini? Pengetahuan apa yang akan kita dapatin? As-sihru da'un khatirun katanya. As-sihru da'un khatirun. Sihir itu adalah penyakit yang berbahaya. Makanya kita jangan ya sampai bermain dengan sihir. Jangan sampai kita bermain dengan sihir. Kalau kita sudah bermain dengan sihir, kita akan mendapati penyakit yang berbahaya. Orang kita berlindung dari tukang sihir ya, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan para tukang sihir. Ya. Dari kejahatan para tukang sihir fil 'uqad, ya, ketika dia menghembuskan buhul-buhulnya. Taib. Sihir itu adalah penyakit yang berbahaya yang terkena di hati wal abdan dan juga badan, anggota badan. Jadi penyakit itu berbahaya pada hati kita dan juga pada anggota badan kita. Walahu anwa'un adidatun bihasabi ta'sirihi wa wuqu'ihi. Dan sihir ini memiliki banyak macamnya sesuai pengaruhnya dan terjadinya sihir tersebut, ya, dan terjadinya sihir tersebut. Fahunaka takhyili, di sana ada ya. Fahunaka takhyili wa huwa ma yukhayyalu li'ainil mashhuri mimma la haqiqata lahu. Jadi yang pertama di sana ada sihir yang dia bentuknya khayalan, ya, takhyili namanya. Wa huwa ma yukhayyalu li'ainil mashhur. Dan dia adalah sesuatu yang dikhayalkan, ya, dikhayalkan bagi mata yang disihir. Bagi mata yang disihir, mimma la haqiqata lahu, yang sebenarnya tidak ada wujudnya. Jadi sebenarnya sihir, ya, ada yang bentuknya khayalan. Contoh misalkan dia menipu mata manusia, ya, dia menipu mata manusia. Seperti sihir kasihri saharati fir'auna lama alqaw hibalahum wa isayyahum. Seperti sihir para tukang sihir Fir'aun, ya, tatkala mereka melemparkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka. Kalian tahu nggak kisah
tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun ini kan pertamanya mereka sombong terhadap Nabi Musa alaihi salam ya. Sombong mereka. Mereka mengkhayalkan, mereka membuat mata manusia itu ya berilustrasi, berkhayal. Jadi dilemparkanlah tongkat mereka dan tali mereka ya seakan-akan itu adalah ular. Seperti itu. Ini adalah tingkatan ya macam sihir at-takhyili namanya. Sihir at-takhyili yang menghayalkan atau membuat ilustrasi di mata yang disihir. Fa khayyila ila Musa annaha tas'a ya. Wa hunaka as-sihrul haqiqi alladhi yu'athiru fil mashhur. Fakhayyala ila Musa alaihi salam annaha tas'a. Lalu ya dikhayalkan kepada Musa maka dikhayalkan ya kepada Musa alaihi salam annaha tas'a ya. Maksudnya adalah maka dikhayalkan kepada Musa bahwasanya itu adalah hasil daripada ahli tukang sihir. Padahal sebenarnya enggak kan gitu. Kemudian wa hunaka sihrul haqiqi, dan di sana ada sihir yang betul-betul sihir. Allazi yu'assiru fil mashhur, yang dapat mempengaruhi orang yang disihir. Allazi yu'assiru fil mashhur, yang dapat mempengaruhi orang yang disihir. Fi qalbihi, di hatinya, au badanihi, atau badannya, au nafsihi, atau jiwanya, atau hartanya. Jadi kan ada sihir itu yang memang betul-betul dia mempengaruhi orang, dapat berpengaruh kepada orang. Ada dia sihir itu yang dapat membuat sakit orang, dan bahkan meninggal lagi. Dicek kedokteran sehat-sehat aja, nggak ada penyakit apa-apa. Tapi ketika dia sampai rumah, mulailah penyakitnya, bahkan sampai meninggal. Wa hunaka sihrus sarfi, ya di sana juga ada sihir as-sarf, pemalingan. Jadi ada berapa tadi? Sihir yang pertama sihir takhyili, yang kedua sihir hakiki, yang ketiga sihir as-sarfi, ya kasih tanda. Fahunaka takhyili yang pertama, ya fahunaka takhyili. Yang kedua wahunaka sihrul haqiqi, wahunaka sihrul haqiqi. Yang ketiga sihrus sarfi. Apa itu sihrus sarfi? Sihrus sarfi adalah bitafriqi baina al-mutawaddina min zawjaini aw sadiqaini aw syarikaini. Sihrus sarfi ini, sarfi itu artinya adalah apa namanya? Pemalingan. Ya. As-sarf itu adalah pemalingan.
pemisahan. Itu artinya as-sarf. Di sana ada sihir as-sarf, yaitu dengan memisahkan antara dua pasang, ya, antara dua pasang suami istri, zaujain, dua pasang suami istri, au sadiqain, atau dua teman. Misalkan ada teman akrab, ya, ada teman akrab, kemudian disihir jadi pisah orang itu. Ada suami istri juga yang dia selalu mesra dengan pasangannya, dengan istrinya atau dengan suaminya. Disihir, pisah mereka. Au syarikain, atau dua sekutu, ya, atau dua sekutu. Itu namanya sihir sarf. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa hunaka sihrul atfi. Ya, wa hunaka sihrul atfi. Apa itu sihrul atfi? Sihrul atfi ini adalah kasih sayang. Atfi itu adalah kasih sayang. Simpati, belas kasih, itu sihrul atfi. Kama taf'aluhu ba'dun nisa'i li'atfi man tuhibbuhu ilaiha. Sihrul atfi ini adalah sihir kasih sayang, sebagaimana sebagian wanita sering melakukannya. Untuk apa? Untuk, ya, berbelas kasih terhadap orang yang disukainya, yang disukainya. Misalkan ada seorang wanita yang suka dengan laki-laki, ya, laki-laki si fulan misalkan. Bagaimana biar supaya si fulan itu dekat sama saya? Akhirnya disihir. Seperti itu. Asalnya nggak suka, gitu dia. Asalnya nggak suka, tapi karena disihir jadi suka. Wat tariqatu syar'iyyatu lihalli wa izalati sihri amman waqa'a 'alaiha laha thalathu jihatin. Dan metode syariat, ya, dan metode syariat untuk menghilangkan sihir, untuk menghilangkan sihir dan mengatasi sihir terhadap orang yang terkena sihir tersebut, ada 3 jihad, ada 3 cara. Yang pertama, ilajul mashuri bil Qur'anil Karim. Yang pertama, mengobati orang yang terkena sihir, mengobati orang yang terkena sihir bil Qur'anil Karim, dengan apa? Al-Qur'an Al-Karim. Wal awradi, dan wirid-wirid.
dan wirid-wirid. Wirid itu bacaan-bacaan ya. Yuk wirid yuk. Misalkan. Itu artinya adalah bacaan-bacaan ya. Bacaan yang diambil dari Al-Qur'an Al-Karim. Seperti itu. Wal azkaris sabitah 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan zikir-zikir yang ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama apa? Kita mengobati orang yang terkena sihir itu dengan Al-Quran dan wirid-wirid atau bacaan-bacaan dan zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan datang dari tukang dukun gitu ya. Tukang dukun berkomat kamit juga dia. Cuman yang dikomat kamitkannya entah apa ya kan? Apa yang dikomat kamitkannya? Bisa jadi yang dikomat kamitkannya ada sebagian bacaan Al-Quran, tapi hakikatnya dia minta tolong kepada jin, bukan minta tolong kepada Allah dia. Orang yang dia tawakalnya tinggi kepada Allah ya, dia minta perlindungannya sangat kuat sekali kepada Allah. Jangankan dia meruqyah, datang saja sendalnya dah lari jinnya. Seperti yang terjadi di masa Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ada orang yang terkena sihir. Imam Ahmad ketika itu lagi di penjara. Ada anak yang ibunya kena sihir. Jadi datang kata ibunya, cobalah nak, pikirlah kamu ke Imam Ahmad, tolonglah ruqyahkan ibu. Bawa ini segelas air, tolong ruqyahkan. Datang anak tersebut ke penjara Imam Ahmad. Kalian tahu nggak kisah Imam Ahmad di penjara? Nggak tahu? Masya Allah. Jadi datang anak itu di penjara Imam Ahmad, kemudian dia bilang ke Imam Ahmad, wahai Imam, ibu saya terkena sihir, tolonglah ruqyah. Kamu berikan saja sendal saya, pergi. Baru sampai pintu rumah udah sembuh ibunya. Itu dikarenakan Imam Ahmad sangat luar biasa kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita misalkan ngeruqyah tak pergi-pergi jinnya itu. Ya karena kualitas kita kan kurang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang meruqyah itu harusnya dia adalah seorang yang alim, yang saleh, yang dia jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kalau udah seperti itu dia meruqyah, wah Masya Allah. Taib. Yang kedua, ilaju asari sihri bima yunasibuha minat tibbi. Yang kedua, mengobati ya, mengobati bekas-bekas sihir bima yunasibuha minat tibbi, sesuai apa yang cocok dari ilmu kedokteran. Sesuai apa yang cocok dengan ilmu kedokteran. Misalkan dia terkena sihir, kemudian bisa diobati dengan ilmu kedokteran misalkan. Kakinya patah karena kena sihir tersebut. Ya. Maka bisa diobati
maka bisa diobati. Taib, kemudian yang ketiga, ilajus sihri bil umuril mubahah allati urifa bit tajribati naf'aha kastikhdamis sidri wa nahwihi. Yang ketiga, mengobati sihir dengan perkara-perkara yang diperbolehkan. Dengan perkara-perkara yang diperbolehkan. Yang dikenal manfaatnya. Yang dikenal manfaatnya ya, yang dikenal manfaatnya dengan praktek-praktek seperti istikhdam as-sidr, seperti menggunakan daun sidr, daun bidara. Daun bidara ini ya, itu bisa mengobati sihir. Wa nahwihi, dan selain daun bidara. Apa selain daun bidara? Kurma ajwa, kurma Nabi. Iya kan? Siapa yang memakan kurma ajwa 7 butir satu hari, maka dia terhindar dari sihir di hari tersebut. Tapi jangan kita tawakalkan, jangan kita buat bahwasannya yang menyebabkan ya terhindar dari sihir itu adalah kurma ajwa. Enggak boleh seperti itu. Kurma ajwa itu adalah wasilah. Kurma ajwa itu misalkan itu adalah perantara untuk kita tidak ya terkena sihir. Daun bidara misalkan, itu adalah wasilah, perantara untuk kita tidak kena sihir. Wa bisyartin ya khuluwuha mimma yufsidu al-aqidah, dengan syarat ya dengan syarat terlepasnya dari hal-hal yang merusak akidah. Dengan syarat terlepas dari hal-hal yang merusak akidah. Contoh misalkan kita pakai daun sidr, kita pakai daun bidara. Ada orang yang mengatakan, kamu kalau misalkan kena sihir, ya, kamu harus sediakan daun bidara, kemudian kamu tumbuk, kemudian kamu rebus, kemudian kamu ucapkan hal-hal yang seperti ini ke Tuan Syekh Fulan. Misalkan, ini kan ada unsur kesyirikan, betul atau tidak? Betul. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya perlindungan, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dengan sebab daun inilah dia perantaranya, seperti itu. Baik ya akhwat, nah itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sambung minggu depan ya tentang al-wahda as-saniyah, yaitu sesi yang kedua min suwari qisadil mufassali surata al-ikhlas wal masad ya. Nanti kita akan sambung minggu depan insyaallah taala ya. Termasuk daripada surat-surat yang pendek adalah surat al-ikhlas dan surat al-masad. Al-masad apa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Abi Lahabin wa tab.
Jadi dua surat ini insyaallah kita akan bahas pada minggu depan biiznillah azza wa jalla tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala dan hukuman bagi orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Tidak ada? Taib. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.